Halo, perkenalkan nama saya Eti Sriror Pasaribu dengan NIM 19090603. Di sini saya akan membuat suatu video berisi pembahasan mengenai perbandingan budaya politik antara negara Jepang dengan Korea Selatan. Guna video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Perbandingan Ilmu Politik oleh dosen pengampu Pak Adil Arifin, Esos MA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari kedua negara ini. Sebagai negara maju di Asia, Jepang dan Korea Selatan memiliki kepentingan yang lebih luas dan kompleks untuk menjangkau masyarakat internasional guna menggerakkan kegiatan perekonomian negaranya demi kepentingan nasional mereka. Di negara Jepang sendiri, seni dan keagamaannya dipengaruhi oleh gabungan dari tradisi antara budaya Yunani dan India. Jepang mengembangkan budaya yang original dan unik dalam seni. Jepang adalah salah satu negara pengekspor budaya pop yang terbesar. Contohnya saja seperti anime dan manga. Pemuda Jepang giat menciptakan tren baru untuk dikenalkan ke seluruh dunia. Hal itu bisa menjadi salah satu ikon budaya mereka yang dapat dijadikan sebagai kepentingan politik dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Sedangkan untuk negara Korea sendiri, Korea Selatan, ialah negara yang terkenal dengan dunia K-popnya. Korea sendiri mampu meracuni negara lain, khususnya muda-mudi dengan musik mereka yang terkenal seperti rap, rock, dan tak lupa dance keren mereka juga. Hal itu juga bisa menjadi budaya politik Korea yang berguna juga untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam konteks kebudayaan melalui musik K-pop mereka. Jepang menggunakan manga sebagai salah satu alat diplomasi budaya. Jepang dikenal sebagai negara yang mempergunakan doktrin Fukuda. Kebijakan ini dikeluarkan karena sejarah kelam yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua, dan dengan adanya kebijakan ini diharapkan Jepang memiliki kerjasama yang baik dengan negara lain. Dan untuk menarik hati masyarakat internasional terhadap budaya lokal Jepang, negara ini mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Japan Foundation yang dibangun pada tahun 1972. Japan Foundation adalah salah satu institusi Jepang yang didedikasikan untuk melaksanakan program pertukaran budaya internasional yang komprehensif di seluruh dunia. Selain itu, tujuannya juga untuk memperdalam pengertian masing-masing antara orang Jepang dan negara lain, serta untuk bertukar layanan informasi guna untuk memberikan ruang interaksi antar masyarakat di berbagai negara. Jika negara Jepang mendirikan Japan Foundation, maka hal serupa dilakukan oleh Korea Selatan. Mereka membangun sebuah organisasi yang disebut dengan Korea Foundation yang dibangun pada tahun 1991. Misi dari Korea Foundation ini ialah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat internasional tentang Korea yang lebih baik dan meningkatkan hubungan harmonis antara Korea Selatan dengan negara-negara di seluruh dunia melalui program pertukaran akademis dan kebudayaan. Pada prakteknya di lapangan, kegiatan yang dilakukan oleh Korea Foundation ini ialah melakukan serangkaian seminar, festival-festival musik, film, dan pendidikan. Korea Foundation juga membantu para pelajar di Korea Selatan dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang kesenian dan kebudayaan dengan standar global, guna untuk membantu mempromosikan juga kebudayaan Korea Selatan melalui pameran seni dan festival film yang berada di luar negeri. Sebenarnya dalam konteks ini, baik pemerintahan Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki kesamaan, karena mereka memanfaatkan budaya lokal untuk menarik minat masyarakat internasional terhadap budaya dari kedua negara tersebut. Pendekatan budaya dalam rangkaian berhubungan dengan masyarakat negara lain melalui industri hiburan dianggap lebih efektif dan efisien untuk mencapai kepentingan kedua negara, baik di dalam bentuk teater, film, opera, musik, dan tari.
Negara Jepang dan Korea Selatan memang sama-sama menggunakan budaya lokal mereka untuk mencapai kepentingan politiknya. Tetapi yang menjadi perbandingan budaya politik antara Jepang dan Korea Selatan ialah Jepang lebih menitik beratkan kepada anime dan manga, sedangkan untuk Korea Selatan lebih menitik beratkan kepada pop kulturnya seperti dunia-dunia K-pop, yaitu drama dan musiknya. Dan kedua negara ini juga memiliki konteks kepentingan yang berbeda, di mana Jepang memiliki dasar kepentingan untuk membuat masyarakat internasional lebih tertarik terhadap budayanya dengan tujuan utama menghilangkan kebencian masyarakat internasional terhadap Jepang karena apa yang telah dilakukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menjadi salah satu negara penjajah di kawasan Asia, termasuk Indonesia dan Cina. Dan Jepang juga lebih menitik beratkannya pada manga dan anime seperti yang tadi saya sudah bilang sebagai brand utama. Bahkan mereka menunjuk beberapa tokoh utama manga sebagai ambasador untuk berkeliling dunia mempromosikan kebudayaan serta pariwisatanya ke seluruh dunia. Sedangkan untuk Korea Selatan, mereka lebih menitik beratkan pop kulturnya, drama musik, dan mengadakan berbagai event kerjasama dengan negara lain dengan mendatangkan sejumlah perusahaan konten kreatif Korea yang difasilitatori oleh pemerintah Korea. Seperti contohnya yang dilakukan Korea Selatan dengan Indonesia, di mana Korea Selatan menjalin kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan mengadakan acara perhelatan Korea Content Expo 2017 yang bertempat di Jakarta. Jadi, antara manga dan pop culture menjadi soft power bagi kedua negara ini antara Jepang dan Korea yang secara efisien dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perpolitikan serta citra positif di kancah internasional, guna juga untuk menjalin kerjasama untuk kedua negara ini dengan negara-negara lain dengan istilah kata hubungan diplomasi budaya politik. Oleh karena itu, diplomasi budaya merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen dalam konteks hubungan antar negara, selain tekanan politik, militer, dan tekanan ekonomi, yaitu dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan berdiplomasi hubungan budaya politik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang